Shalom semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Mibumela, mahasiswa Sekolah Tinggi Tulang Betul Jakarta dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Nah, sebelum kita membahas tentang bahasa Yunani, bagaimana kita memparsing bahasa Yunani ini baik per kata maupun per kalimat. Nah, di sini saya akan membahas dulu apa yang menjadi dasar atau kata kunci dari bahasa Yunani ini. Sebelum kita masuk dalam parsing dari bahasa Yunani, di sini saya akan memperkenalkan dulu alfabet dari Yunani ini. Pastinya ya, sebelum kita parsing bahasa Yunani ini, kita harus menguasai ini teman-teman, alfabet Yunani ini. Kita harus menguasai dan menghafal ini ya, setiap abjad ini, baik itu bagaimana cara tulisannya atau artinya, kita harus menghafal ini teman-teman agar kita dengan mudah atau dapat mempersing bahasa Yunani dengan baik dan cepat juga. Sebelum itu saya di sini akan membahas yang pertama. Di sini ada alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, psi, omega. Nah, ini yang menjadi kata dasar dari Yunani ini. Kita harus menghafal ini karena ini sangat penting teman-teman ketika kita mau belajar bahasa Yunani ya, maupun cara bacanya, parsingnya. Ini yang menjadi dasarnya. Next slide. Sebelum kita memparsing bahasa Yunani, kita juga harus mengetahui rumus-rumusnya ya. Itu kita masuk ke dalam PAI, present aktif indikatif ini. Nah, di sini ada dua, yaitu singular dan plural. Yang artinya di sini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama ini merupakan akhiran yaitu omega, orang kedua ini akhirannya es, orang ketiga itu e ya. Begitupun juga dengan plural ini ya, orang pertama itu omen, orang kedua et, orang ketiga ausin. Next slide. Nah, slide berikutnya ini kita masuk ke dalam parsing ya. Ini yang menjadi rumus atau merupakan gabungan dari yang slide yang tadi teman-teman yang ini merupakan gabungan dari slide yang ini. Nah, ini yang menjadi rumusnya ya teman-teman. Misalkan parsing ini ya, misalkan akhirannya itu ausin ya. Misalkan akhiran ausin berarti rumusnya itu dia berada di orang ketiga. Orang ketiga PAI 3RD plural ya, orang ketiga plural. Misalkan dia akhirannya ET berarti dia berada di orang kedua plural. Itu rumusnya ini PAI 2NDPL. Kalau misalkan akhirannya ACE berarti dia berada di orang kedua singular ya. Itu rumusnya PAI 2ND singular. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Dan next slide. Nah, kita masuk ke dalam kata benda dan gender ini ya. Kata benda ini ada 3 teman-teman, yaitu second declension dan first declension dan third declension. Nah, gendernya ini ada 3 juga teman-teman, yaitu yang pertama maskulin, feminim, dan neuter. Kita masuk ke dalam soalnya teman-teman. Yang pertama di sini ada PAI ya, soal dari PAI ini present aktif indikatif. Nah, di sini saya baca dulu soalnya ya. Bleposin, lambausin, regosin, pemposin. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari keempat ini. Yang pertama, bleposin ini ya. Bleposin ini merupakan gabungan kalimat dari blepo dan ausin. Ausin, seperti yang saya katakan tadi, ausin ini, zin, akhirnya zin, berarti dia berada di orang ketiga plural. Yang arti dalam bahasa Inggris itu they, she. Nah, yang kedua ini lambausin. Lambausin merupakan gabungan kata dari lamba dan ausin. Nah, sama juga teman-teman, gabungan ausin ini berarti dia ada di orang kedua singular, orang kedua plural teman-teman, PAI 2S. Artinya dalam bahasa Inggris itu they take. Nah, legosin. Legosin ini merupakan gabungan kata dari lego dan ausin. Itu dia berada di orang ketiga plural. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu they say speak. Yang berikut yang keempat ini ada pemposin ya.
yaitu merupakan gabungan kata dari tempo dan ausin, yaitu dia berada di orang ketiga plural. Artinya dalam bahasa Inggris descend. Next slide. Nah, kita masuk ke dalam soal yang kedua. Berbeda lagi teman-teman, ini berbeda lagi soalnya, ini second declension ya. Yang pertama itu PI tadi, present active indikatif. Nah, yang kedua ini soalnya itu second declension. Yang pertama di sini ada, saya baca dulu soalnya semua ya. Uiton, antropon, agoisin, tos, dolos. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu teman-teman, yaitu yang pertama ini ya. Ini berada di artikel nominatif maskulin plural. Yang arti dalam bahasa Inggris itu the. Yang kedua, oi ya. Oi ini berada di neuter nominatif maskulin plural. Artinya itu sons. Yang ketiga, ton. Ton ini berada di artikel generatif maskulin plural. Yang artinya itu of ya. Yang berikut antropon. Antropon ini berada di neuter generatif maskulin plural, yaitu man. Yang berikut agusin. Agusin ini berada di, seperti yang saya sudah katakan tadi, sin. Akhirnya sin berarti berada di orang ketiga plural, yaitu rumusnya FPAI 3 per D plural. Artinya itu lead ya. Maka berikut tos. Tos ini berada di artikel ACC maskulin plural ya. Yang artinya itu D ya. Yang berikut belows. Belows ini berada di neuter ACC maskulin plural. Yang artinya itu servants. Nah, setelah itu teman-teman kita menggabungkan seluruh kalimat ini ya teman-teman. Kita harus menggabungkan ini. Nah, sini saya baca dulu ini. The sons of man is leading. Ini hasilnya ya teman-teman. Yang akan menjadi satu kalimat. The sons of man is leading. The servants. Next slide. Soal yang ketiga di sini beda lagi ya teman-teman. First declension. First declension ini saya baca dulu ya teman-teman soalnya. Propetes didaske irenen kai alepean. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama di sini ini berada di artikel nominatif maskulin singular. Artinya itu D. Yang kedua propetes. Propetes berada di neuter nominatif maskulin singular. Yang artinya itu propet. Yang berikut didaske. Didaske ini berada di orang ketiga singular ya. Artinya itu he, she, it, it. Nah, yang berikut irenen. Irenen ini berada di neuter ACC maskulin singular. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu base ya. Yang berikut kai. Kai ini merupakan kata penghubung ya teman-teman. Di sini kai ini merupakan kon ya. Kata penghubung. Yang artinya itu dalam bahasa Inggrisnya n ya. Yang berikut alepean. Alepean ini berada di neuter ACC feminim singular ya. Yang artinya itu third. Setelah itu kita menggabungkan seluruh kata ini teman-teman, yaitu hasilnya the proper teaching base and third. Lanjut. Soal yang berikut sama yang tadi first declension teman-teman, tapi berbeda dengan hanya ini teman-teman. Di sini saya baca dulu soalnya ya. Blepe, ho, propetes ton, propetes te, eklesia. Nah, di sini pertama di sini ada blepe ya. Blepe kira dari E ini berarti dia berada di orang kedua singular, yaitu rumusnya FPAI 2RD singular. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu she, he, it singular. Yang kedua ini propetes ini berada di neuter nominatif maskulin singular. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu describe. Berikut ini ton. Ton ini berada di artikel ACC maskulin singular ya. Yang arti itu D. Yang berikut propetes. Propetes ini berada di ACC maskulin singular. Yang artinya dalam bahasa Inggris itu propet. Yang berikut T. T ini berada di ACC maskulin singular ya.
kasih.